Ini ngobrol-ngobrol aja ya, teman-teman. Ngobrol aja santai. Ini aku diminta Mas Ferry buat sharing, padahal ya kita aku udah lama gak sharing. Eh, karena jujur aku tuh orangnya males ya, buat nyiapin-nyiapin materi. Tapi karena di sini modelnya talk show sama cuma 25 menit, ya jadi nggak apa-apa lah. Terus juga ya buat KMAP juga loh, jadi nggak masang si ndaki-ndaki materi si uh, apa kudu inspiring gitu-gitu enggak. Nah makanya yuk ngobrol-ngobrol aja lah di sini. Nah uh, terus juga aku tuh udah setahunan udah nggak apa ya nggak di dunia ngisi-ngisi persharingan gitu. Dulu waktu aku di BMFB itu kan udah 2019 dah tahun berapa ya dah? Ya setahun yang lalu lah kurang lebih. Nah itu kan aku mungkin banyak eh, materi-materi self development ya. Nah di situ mungkin aku masih encer-encer otakku. Tapi nek saiki yo lebih ke yo mikir usaha kecil-kecilan lah yang aku tekuni saat ini. Oke. Ya tuh boleh tuh kalau ada yang mau tanya langsung centang tangan. Mungkin ini sih teman-teman kalau aku boleh sharing. Tadi main questionnya yang pertama tadi apa Mas Japeng? Lebih ke pembagian waktu atau Ya, gimana? pembagian waktu gimana caranya biar gak burn out gitu, bisa manage waktunya, pikiran, dan lain-lain. Oke. Mungkin teman-teman kalau di sini tuh udah punya eh, apa ya caranya masing-masing lah ya, dan juga mungkin teman-teman juga udah pernah eh, dapat materi entah itu dari webinar, entah itu dari sosial media, entah itu dari YouTube misalkan. Ya jadi mungkin kalau misalkan teman-teman udah pernah dapat materi itu ya sebenarnya harusnya udah bisa mengelola itu dengan baik. Cuman permasalahannya itu adalah ya teman-teman mungkin nggak konsisten dalam melakukannya atau mungkin ya menunda-nunda untuk melakukannya. Nah, mungkin aku mau cerita aja sih. Eh, Dulu waktu aku kuliah, ya mungkin teman-teman di sini kan juga lagi masa-masa mahasiswa tengah kan. Sekarang aku tinggal ngambil skripsi, terus ya udah jadi mahasiswa gabut. Doain teman-teman semoga bisa lulus tahun ini, nggak Amin. nunda-nunda. Amin, Eh, amin. Mungkin buat teman-teman entah itu yang lagi beramanah, entah itu yang lagi eh, punya kesibukan pengen lomba atau pengen apapun itu, mungkin teman-teman ada yang mungkin lagi risau tentang pembagian waktunya atau gimana sih caranya. Mungkin kalau dari pengalamanku kemarin itu apa ya banyak banget caranya dan pasti di tiap teman-teman itu juga beda-beda gitu yang works. Kayak misalkan ya mungkin yang teman-teman biasa paham, yang biasa teman-teman tahu tentang konsep urgent not urgent, terus important not important itu kan teman mungkin udah pada banyak yang tahu ya. Cuman kan pada realitanya kita nggak sering apa ya menyempatkan waktu untuk melakukan itu. Kayak misalkan mengklasifikasikan prioritas gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan mungkin teman-teman nggak mau untuk setiap kali aku pengen lakukan apa, to-do list apa, terus bahkan to-do list saja belum gitu. Eh, untuk mengelola waktu itu kita juga sering malas juga. Ya paling kayak gitu kan masalah-masalah kita. Nah, eh, dari apa ya? Mungkin aku itu mau cerita tentang salah satu kelemahanku. Salah satu kelemahanku itu adalah aku orangnya pelupa, aku orangnya malas. Dua hal itu yang mungkin jadi akar masalah dari eh, aku apa ya? Aku menjalankan hidup gitu. Nah, tapi ketika kita tahu kemalasan kita, kayak yang di eh,
omongin oleh siapa ya? Sun Tzu ya nggak salah. Pokoknya kalau kamu itu tahu kamu itu kekuatan dan kelemahanmu seperti apa, maka kamu dapat mengalahkan siapapun musuhmu gitu. Nah, sehingga aku tahu kelemahanku itu apa dan kekuatanku itu aku juga punya. Kelemahanku adalah lupa sama malas. Nah, kekuatanku itu aku punya eh aku nggak suka suatu hal yang nggak termanage gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah hal gitu yang aku bingung atau misalkan terpencar-pencar, pokoknya nggak tertata gitu. Nah, aku nggak suka itu. Aku eh, nggak bisa banget hidup kalau misalkan ada suatu hal yang kayak masih abstrak gitu di kepalaku, terus juga ada apa ya, pokoknya yang nggak tertata. Jadi aku orangnya pengen mengorganize itu. Nah, sehingga apa yang aku lakukan untuk mengatasi kelemahanku dua dua kelemahanku itu malas dan pelupa. Jadi eh, mungkin teman-teman ini udah juga banyak yang lakuin. Rata-rata kan kita melakukan setiap kali bingung mau melakukan apa, kan menulis to do list kan. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau aku, nah ini yang mungkin eh, aku unik. Jadi kalau aku tuh gini tuh, aku tuh dulu tuh punya keresahan, sebenarnya bingung apa sih yang aku lakukan gitu. Apakah yang aku lakukan itu sebenarnya it means a lot buat aku, dan apakah ini sesuai tujuanku, dan sebenarnya tuh ujung-ujungnya tuh kemana gitu tak tarik. Dulu aku di KMAP, dulu aku di kampus juga, dulu aku di Stukes, Stukes juga ngurus BAT, terus juga aku, nah ini kan kita bermain peran toh, ada peran di A, di B, di C, bahkan kita juga sebagai di kampung kita jadi pemuda, terus juga kita di keluarga kita jadi anak, kita sebagai apa namanya, misalkan yang anak pertama berarti jadi kakak bagi adiknya, atau misalkan yang anak bungsu adik bagi kakaknya, atau ya semacam itu. Terus juga kita itu sebagai eh, misalkan kalau aku lagi kerja, kita berarti sebagai karyawan di perusahaan mana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kita kan punya banyak peran nih di situ. Nah, aku bingung sebenarnya apakah peran-peran itu tuh yang aku jalani itu sebenarnya tuh kayak gimana sih aku melihatnya. Nah, karena aku nggak suka hal yang tidak termanage atau tidak apa ya, yang terlalu abstrak gitu. Aku mencoba mengklasifikasikan itu. Sehingga sejak 2 tahun yang lalu, aku tuh punya pembagian hidupku yang mungkin aku klasifikasiin. Nah, mungkin agak apa ya, aneh sih kalau buat teman-teman, dan mungkin nggak populer juga. Cuman dari sekian banyak materi time management, materi tentang pembagian hidup, ya kayak gitu, aku mengaplikasikan cara ini dalam hidupku. Jadi aku tuh uh, punya apa ya? Ini aku pakai pendekatan organisasi BEM, BEM di kampusku, karena aku wakil ketuanya, aku juga tahu gimana caranya memanage organisasi itu kan. Nah, aku tuh punya hal yang menarik yang bisa tak implementasikan dalam hidupku. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, di organisasi itu kan ada yang namanya departemen, ada yang namanya eh, mungkin kalau di BEM itu biro, kalau di sini itu lebih kayak apa ya ya, mungkin kayak PSDM gitu-gitu. Nah, PSDM, Sekben, nah kayak gitu-gitu. Intinya adalah departemen itu tuh corong organisasi buat apa namanya menyalurkan program kerja untuk mencapai tujuannya atau misi organisasinya. Sedangkan biro itu adalah apa namanya, divisi yang diadakan untuk mensupport adanya atau mengurus internal dan mensupport departemen-departemen yang ada. Konsepnya itu, dua itu. Nah, kalau di organisasi eh, di BEM ku waktu itu kan departemennya ada banyak, ya kayak BEM-BEM yang lain lah. Ada BEM, ada departemen sosmas, ada departemen
apa namanya eksternal dan ada departemen minat dan bakat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di biro ada PSDM, ada kesekretariatan atau administrasi kayak gitu. Nah, itu menurutku menarik karena dari pendekatan itu menurutku yang bisa memanage organisasi dengan baik. Nah, itu tak pakai buat pendekatanku untuk mengurus hidupku gitu. Gimana caranya? Jadi aku klasifikasi ini to-do listku itu apa eh, apa yang aku lagi kerjaan, apa yang aku lagi apa namanya eh, ya lakukan gitulah. Nah, ternyata aku menemukan sebuah pattern di mana ternyata tuh aku juga punya departemen-departemen atau mungkin kalau di atas departemen itu kan ada kemenkoan lah, kemenkoan atau bidang. Jadi kayak misalkan kemenkoan kemasyarakatan membawahi sosial masyarakat, membawahi pengabdian desa pengabdian dan segala macam. Kalau kemenkoan internal kita atau kemahasiswaan kita bawahinya minat dan bakat, olahraga, terus juga keilmuan, nah gitu-gitulah. Nah, jadi kan ada bidang, ada terus di bawahnya departemen. Nah, ternyata aku juga sama. Contoh, ini aku yang real ya. Jadi aku membagi hidupku tuh dalam ada biro, ada bidang. Nah, bironya itu sama kayak hidupku tuh ada yang namanya aku sebagai eh, apa namanya biro kesekretariatan. Itu apa yang aku harus lakukan, peran apa yang aku harus lakukan adalah mengurus rumahku, mengurus apa namanya keseharianku, terus juga mengurus ya kayak misalkan simpel kamu mengurus laundryan, nah itu kan juga harus ditulis kan. Terus juga apa yang pengen kamu tingkatin, misalkan ruang belajar, nah kayak gitu ya, itu kan hal-hal yang ke rumah tanggaan, administrasi, kayak gitu itu aku juga mengklasifikasikan itu ke dalam hidupku di bidang kesekretariatan atau di biro kesekretariatan. Nah, ada lagi keuangan. Nah, itu juga aku jadi punya role sebagai uh, biro keuangan dalam hidupku. Kayak misalkan aku ngeplan setahun ini mau kayak gimana plan keuanganku, income dan outflowku mau kayak gimana. Aku harus bisa manage uang kayak gimana. Nah, itu aku sebagai Hilmi di sebagai ya, kepala biro keuangan lah, kurang lebih gitu. Nah, ada juga PSDM. PSDM ini gunanya buat apa? Aku pengen aku ini diriku itu bisa uh, mendapatkan soft skill baru, terus juga bisa mengatur habit yang baru, yang baik. Kayak misalkan aku harus apa aja yang ya kayak SOP lah. Misalkan aku harus sholat 5 waktu di masjid, misalkan kayak gitu. Aku yang konsisten habit kayak gitu misalkan. Atau di pagi hari morning morning rutinku aku pengennya apa. Nah itu aku rumusin di program kerja PSDM. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah, departemen-departemennya, bidang-bidangnya ada apa aja? Bidang-bidangnya aku bagi eh, karena aku waktu itu tuh aku kerja part time di jadi barista gitu di EEB Cafe. Terus juga aku jadi apa ngurus BEM juga, terus aku ngurus KMAP juga. Aku juga ngurus apa sih waktu itu? Aku juga pengen kayak ngurus beasiswa gitu-gitu. Terus juga aku pengen ikut lomba. Waktu itu aku juga ikut lomba berapa di tahun 2019-2020 bisnis case dan segala macam gitulah. Nah itu aku coba klasifikasiin. Nah ternyata apa yang aku temuin patternku itu adalah aku punya bidang pengabdian, terus juga aku punya bidang kayak mata pencaharian gitu atau livelihood, terus juga aku punya bidang apa namanya semacam akademik gitu atau individual development yang itu isinya akademikmu atau kuliahmu terus juga kalau kamu mau lomba dan segala macam kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Nah jadi dari situ aku tahu uh, oh di sini jadi aku nggak ada yang kosong gitu loh. Nah, kadang tuh kamu merasa kosong dalam hidupmu atau apa ya ketika kita sindrom mahasiswa itu tuh ketika kita melakukan suatu hal kita ngelihat hidup orang lain kita tuh jadi iri atau mungkin bingung tuh loh. Kita ngerasa kadang tuh kosong loh, kok aku kayak gini-gini aja ya, kok temanku udah sangar-sangar. Oh, tapi ternyata ketika di lain lagi, kita itu tuh mungkin ada yang kosong di satu bidang gitu. Misalkan kalau ketika aku dulu itu di organisasi mahasiswa,
aku ngelihat orang yang prestatif, oh ya iya mereka di bidang yang berbeda gitu. Makanya aku harus ngeplan di semuanya karena aku dulu pengen apa namanya pengen mengecif semuanya lah, mengecif semuanya, nggak fokus di salah satu tok, nggak fokus di pengabdian tok, atau nggak fokus di cari uang tok, atau nggak fokus di akademik tok gitu. Jadi aku pengen ngeplan semuanya, sehingga ketika aku udah tahu kayak gitu, ya udah aku tahu apa yang harus proker apa atau tujuan apa, goals apa yang pengen aku apa namanya achieve di setiap bidang itu. Nah dari situ aku jadi merasa tertata aja. Jadi aku udah tahu nih dari yang awalnya abstrak, terus juga aku udah tahu gambaranku menata hidup itu kayak gimana, dan aku tahu gimana caranya biar bisa works di aku. Nah, jadi aku di tiap 2 minggu sekali, ya ketika seminggu sekali aku ngejalanin itu terasa berat. Jadi 2 minggu sekali realistis aja aku ngelis tulis apa yang yang aku apa yang aku harus lakukan di setiap departemen atau biro itulah, kayak gambarannya kayak gitu. Jadi ketika aku udah tahu, ya udah aku lebih enak aja. Mungkin kalau awalnya mungkin kayak gitu sih. Nanti sebelum kalau misalkan bicara time management lebih lanjut, mungkin ya lebih agak teknis lagi nanti. Paling kurang lebih awalnya kayak gitu kalau aku boleh cerita. Jadi dari situ aku merasa hidupku tuh lebih fulfill aja dan lebih tenang aja sih, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Langsung ke Mas Imi buat raise hand dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Mau tanya, izin tanya. Oh tuh, Oh ya, ya. boleh. Nih, ya nih. Jadi Mas Hilmi mau tanya tentang yang tadi kan salah satu kelemahannya Mas Hilmi itu perupa. Nah kebetulan aku tuh juga punya kelemahan yang sama. Nah itu dalam menulis atau membuat list yang akan dilakukan itu, membuat listnya harian selalu dibawa atau di HP atau di buku atau bagaimana biasanya? Eh, Nek eh, aku ganti-ganti jujur. Eh, aku setiap hari ada. Jadi kalau aku waktu belajar juga di Skill Academy gitu, itu tuh sebenarnya gini. Jadi aku yang melakukan aku punya sistem itu dalam mengelola waktuku. Terus aku belajar time management di ya salah satu materi di Skill Academy gitu. Ternyata tuh selaras. Apa isinya? Nah, eh, jadi pertama itu kamu harus, ya pertama itu tuh tulis, bener kan? Tapi sebelum itu kamu harus nyadar dulu kalau kamu tuh harus tahu tuh, harus eh, sadar kalau kamu harus membuat to-do list. Nah, itu yang lebih important dulu. Jadi kalau ketika kamu udah mau bikin to-do list, itu kamu udah one step ahead. Kadang tuh ada ya banyak dari kita itu nggak nyadar kalau kita tuh have to write to-do list. Karena ya asal melakukan wae waton kelakon. Nah, itu ada juga orang-orang yang nyaman dengan kayak gitu. Tapi ketika kita udah punya konsep to-do list, itu kita udah one step ahead. Nah, ada step-step ahead yang lebih apa namanya yang lebih aktual yang lain. Pertama, kita itu nggak cuman sampai harusnya di cuman to do list aja, tapi juga kita harus apa namanya tahu prioritasnya. Ketika kita udah tahu to do list, kita prioritasin. Ya teman-teman yang kayak tadi yang aku ngomongin pakai Eisenhower window, tulisannya EISENHOWER. Nah itu yang kayak apa namanya ada penting tidak penting, terus juga penting dan urgent, penting tidak urgent, urgent penting, sama tidak urgent tidak penting. Nah kayak gitu gitu. Nah ketika teman-teman bisa mengklasifikasikan itu, ketika ada yang urgent dan penting, maka teman-teman apa yang teman harus lakukan adalah ketika teman-teman itu apa namanya tidak penting tapi urgent, teman-teman bisa mendelegate itu. Kalau apa namanya teman bisa delegate, jadi teman-teman delegasikan ke orang lain, atau ya mungkin
lakukan tapi nggak usah terlalu much energi di situ. Terus yang ketiga, ketika teman-teman uh, apa tadi not urgent but important, teman-teman plan itu kapan teman-teman mau lakukan, gimana harus dilakukan, dan ketika teman-teman apa namanya yang tidak urgent, tidak penting, yaitu teman-teman eliminate gitu. Nah kurang lebih gitu. Nah ketika teman-teman tahu prioritasnya, atau ya mungkin teman-teman bisa subjektif sendirilah gimana menentukan prioritasnya. Karena gini, ketika teman-teman itu merasa, oh biasanya ya tradisinya ya, ketika memprioritaskan kayak gitu, udah nasuhin tulis nih, oh ini penting, ini penting, ini penting, oh ini juga penting, oh ini penting banget. Ketika semua penting, ya kayak apa ya, ya kalau semua tamu VIP ya nggak ada VIP gitu loh. Ya jadi teman-teman harus mengklasifikasikan itu dengan benar, konsepnya kayak gitu. Nah sehingga ketika tahu prioritasnya, berarti kan step selanjutnya adalah teman-teman apa namanya plan waktunya, plan time-nya. Jangan sampai berhenti pada tulis aja, karena ya aku yang udah 2 3 tahun melakukan itu secara rutin, ya aku nggak bisa melakukan semuanya gitu loh, karena ketika nggak di plan time-nya. Karena kan perencanaan yang bagusnya adalah smart, specific, measurable, attainable, relevant, sama apa namanya satu lagi timely. Ketika timely ini nggak di time, maka teman-teman ya cuma wacana aja, cuma tahu itu tulisnya apa, tapi ketika perealisasiannya itu kalang kabut teman-teman. Bisa rata-rata orang tuh membuat to-do list itu too much atau sangat sedikit. Nah makanya ketika teman bisa langsung plan waktunya, itu teman juga jadi punya bayangan apa namanya harus melakukan berapa, dan jam ini sampai jam ini tuh waktunya ngelakuin apa, jam ini sampai jam ini waktunya istirahat, jam ini sampai jam ini melakukan apa, kayak gitu. Nah bicara balik lagi tadi pertanyaan awal, gimana sih bagusan apa namanya dari buku, dari HP, atau dari kayak gimana? Kalau aku itu aku menulis to do list, aku biasanya nyebutnya weekly to do list. Tak buat mingguan. Setiap Sabtu aku bikinnya. Setiap Sabtu pagi gitu aku bikin, seminggu ke depan tuh pengen ngelakuin apa aja. Dari semua bidangku itu aku tulisnya apa aja. Nah terus aku apa namanya kayak tadi aku waktuin, maksudnya aku jadwalin lah. Yang tulis ini tuh aku masukin di hari misalkan Senin pagi, terus yang ini Senin siang, atau ini Senin malam, dan itu pokoknya aku masukin semuanya. Jadi aku tahu, terus habis itu di setiap malam aku bikin to do list besok. To do list besok itu, nah ini kalau misalnya bicara tentang pakai buku atau pakai handphone, aku tuh ganti-gantian, soalnya ya manusia kan bosen kan, kadang tuh works kadang enggak. Aku kadang pakai Line, aku bikin grup untuk aku sendiri gitu, terus aku tulis tak pakai buat list to do list besok apa aja yang harus dilakukan. Terus aku juga punya apa namanya buku kecil kayak buku saku gitu. Aku juga biasanya kalau misalkan aku lagi bosen pakai itu, aku pakai buku. Kalau enggak aku pakai Trello. Kalian tahu Trello nggak? Trello tuh aplikasi kerja gitu. Ya kayak apa sih namanya, kayak Notion. Kalau teman nggak tahu, ya mungkin bisa teman cari tahu tentang itu. Nah, pakai aplikasi bawaan lah, atau ya pakai to-do list yang aplikasi HP ini juga bisa. Nah, gitu juga bisa. Cuman kalau dari aku, personalku, aku punya buku gede yang aku ya kayak buku biasa lah, yang aku buat weekly to-do list. Nah, tapi untuk implementasinya kayak gimana, itu aku ganti-gantian. Kadang aku pakai Google Docs, kadang aku pakai Line, kadang aku pakai to-do list HP, kadang aku pakai ya macam-macam itu. Apa kalau aku orangnya bosen, aku ganti-gantian. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Cuman mantap. konsepnya ya kamu persisten aja sih. Nah itu yang Yang susah. penting ini ya tekunnya itu ya Mas yang dilakuin terus. Iya, Iya, iya. iya Oke, benar. Mas. Mantap. Oke, luar biasa sekali juga ini. Jadi intinya ini ya Mas ya, apa, nata prioritas dulu baru kita ngeplan gitu ya, to do list dan seterusnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Mantap. Nih teman-teman masih ada yang mau tanya nggak?
Mau tanya tentang Mas. manajemen tuh. Damar Wih, Abinawa. gimana? Mar, Nah, Masya Allah, headsetnya bagus Mas Damar. alhamdulillah. Lah, maksudnya nggak di komen Mas. Iya, pages-nya ya lebih bagus. Itu kan nggak usah di komen, nanti riak nanti kamu. Waduh, ini mood spot mana apa ini Mas? Bukan pecis Mas. Oh, Tapi nggak nggak ada keberatan kamu. spot mana Nggak apanya. keberatan. Oh iya, Nggak keberatan. aduh. Oh, Ya, aku mau tanya, gimana, gimana kalau gimana? sudah pernah buat to-do list, tapi setelah disadari ternyata hidup aman-aman saja kalau nggak pakai to-do list. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi udah pernah buat to-do list gitu. Tapi Ah, ya kadang malah kok capek. capek menyusahkan juga gitu. Dan akhirnya Ya, ya benar, udah benar, hidup benar. hidup nyaman-nyaman saja Ya, tanpa benar, to-do list. benar, benar. Nah, gimana Nah, Mas? itu depends on orang masing-masing sih. Ya itu tadi, kamu kalau kata Sun Tzu kan, kamu tahu kelemahan dan kekuatanmu apa, terus ya kamu akan bisa mengalahkan semuanya gitu loh ketika kamu udah tahu. Nah, ketika aku tadi kan berarti caraku itu aku tahu kelemahanku, kekuatanku itu aku nggak suka ter apa namanya abstrak-abstrak gitu. Aku merasa kayak ada suatu hal yang ganjel ketika aku ya let it flow aja, maka ya aku melakukan itu tadi gitu kurang lebih. Nah, beda beda pendekatannya ketika kayak tadi kayak Damar bilang, ketika kowe etel-etel wae, kalau kayak gitu ya nggak apa, itu kalau itu it works buat kamu ya nggak apa, as long as kamu benar-benar yakin aja kamu melakukan hal yang tepat gitu. Ya menurutku kalau kayak kamu kayak gitu udah nyaman-nyaman aja dan kamu nggak punya apa ya kayak anxiety gitu, ya nggak apa, karena kalau indikatornya kamu melakukan apa ya hal yang eh, baik apa enggak, kalau kata Gamal, yang as long as kamu tenang, menurutku nggak apa-apa kamu lakukan aja. Nah, kan aku kayak gitu nggak tenang, makanya aku melakukan hal yang membuatku tenang. Ketika kamu apa namanya melakukan hal itu tenang, ya udah lanjutin aja kayak gitu Mas. Kayak dari aku. Oke Mas, jadi emang bukan keharusan tuh ya Mas kalau buat to-do list atau enggak Oh, gitu. oh. Yang penting kamu tenang aja. Kalau kamu melakukan itu nyaman, ya wis lanjut aja. Oke. Tapi keren sih Mas orang-orang yang buat to-do list kayak Mas Sandi itu. Wah, gila. Ya udah, oke Mas, makasih Mas. Yo, Halo, yo, halo, yo. sorry. Oke, menjawab ya Mas Damar ya. Menjawab ya. Siap. Oke. Jadi emang nyari senyamannya gitu ya buat ngatur prioritas gitu. Yo, benar. Ada yang mau pertanyaan lagi nggak ini, teman-teman? Aku mau tanya nih. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Mungkin Nadia dari ini yang Google Doc itu. Oh, kayaknya aku tanya nih, pengen tanya nih Mas. Mas Ilmi, tanya Mas Ilmi. Boleh, boleh. Gimana ya? Kan kadang kita pengen ikut BEM, terus pengen ikut apa PKM, pengen UKM kayak gitu, namanya UKM ya. Nah itu terus kayak pengen semuanya tuh dimasukin gitu, dicobain gitu. Nah, dari kan banyak banget ya, setiap orang kan punya kapasitas yang beda-beda ini. Nah, caranya kita tahu kapasitas kita tuh gimana gitu, supaya kita tuh tetap sama tujuan, nggak apa itu namanya, keteteran lah istilahnya kayak gitu. Tapi pengen didalamin semuanya kayak gitu. Nah itu gimana sih caranya tahu kapasitas diri kita gitu. Oke. Terima kasih. Kalau kata Yasa Singgi itu, jadi ada 4 hal ketika kamu pengen ngejar sukses gitu. 4 hal yang dilakukan adalah: pertama, define your success. Terus yang kedua, define your identity. Terus yang ketiga, define your dream, purpose, and value. Terus yang keempat,
define your habit. Nah, ketika tadi bicara tentang kapasitas, itu masuk ke ranahnya identity. Nah, ketika nah sebenarnya align juga sama keempat hal itu tadi. Teman-teman harus mendefine dulu sukses teman-teman itu kayak gimana. Ketika teman-teman mendefine sukses teman-teman kayak gimana, itu akan yang menjadi apa ya, kayak track teman-teman dalam menjalani kehidupan gitu. Mau pilih yang mana, yang menurut teman-teman important yang mana, yang menurut teman-teman itu worth dan enggak itu yang mana gitu. Itu dulu. Itu dulu yang pertama. Oh ya, ini insight juga. Mungkin biar teman-teman nggak ini ya, apa namanya, punya insight baru juga. Aku pengen share aja. Jadi namanya buku Toxic Success. Buku Toxic Success itu yang nulis Paul Purcell namanya. Nah, di situ diceritain. Jadi bicara tentang sukses ya. Dia tuh meneliti 100 orang, ya kurang lebih 100 orang tersukses di dunia selama 20 tahun. Dia ikutin perjalanan hidupnya, kesehariannya, 100 orang tersebut. Nah, dia tuh menemukan fakta. Faktanya gini, 90% orang dari orang sukses yang dia teliti, orang tersukses yang dia teliti di dunia, itu ternyata 90%-nya itu toxic sukses. Toxic sukses. Sedangkan yang sweet success itu 10%. Nah, apa yang membedakannya? Kalau toxic sukses itu punya apa ya? Ketika dia meneliti gitu, ternyata punya empat perbedaan sama sweet success. Empat perbedaannya itu, kalau toxic sukses itu punya biasanya mereka tuh memiliki 4D dalam meraih kesuksesan tersebut. Kalau sweet success itu punya 4C dalam meraih kesuksesan kayak tersebut itu. Nah, apa 4D itu? Pertama itu toxic success itu detachment. Detachment itu punya jarak, karena kesuksesannya itu dia menyebabkan dia punya jarak sama orang-orang terdekatnya. Jadi dia itu ya wes, dia sibuk sama dirinya sendiri. Ketika dia kerja itu malah jauh sama keluarga, malah jauh karo kanca-kancane, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu membuat dia ternyata waktu sukses besok itu dia nggak fulfill, nggak bahagia gitu, karena punya jarak di antara dia dan teman-teman. Ya biasanya feeling alone dan segala macam kayak gitulah. Terus yang kedua defisiensi. Defisiensi itu punya sekian, kurang, merasa nggak cukup, terus naik lagi, lebih tinggi lagi, tapi nggak merasa cukup terus. Jadi kayak apa ya, ya kayak gitulah, merasa kurang. Terus yang ketiga itu doubt. Doubt itu ragu, selalu memiliki alasan dalam hidupnya. Jadi kayak selalu denial lah, kayak gitu. Jadi orang-orang tersebut itu ternyata always doubt. Terus yang keempat itu disappointment, selalu kecewa. Jadi kalau gagal tuh kecewa, sehingga dia tuh pengen revenge. Terus udah sukses, punya sekian, tapi ya tadi nggak enough gitu, selalu kecewa. Nah, sedangkan sweet success itu 4C, ya mungkin counter dari yang tadi sih. Yang pertama tuh connected, dia punya hubungan yang berkualitas sama orang-orang terdekatnya. Terus yang kedua content atau feeling fulfilled, enough is enough. Terus yang ketiga itu calm. Calm itu mindfulness. Mindfulness itu apa ya? Mindfulness itu sadar lah. Sadar kamu melakukan apa, kamu nggak terlalu mikir ke depan dan terlalu mikir masa depan, tapi kamu juga nggak mengkhawatirkan yang masa depan, dan juga kamu nggak terlalu mikirin apa namanya, masa lalu. Pokoknya kamu tuh mindful. Ya gitulah. Calm, tenang. Terus juga conscious, hidup berkesadaran. Ya, itu juga salah satu calm and conscious itu salah satu apa ya, pokoknya cakupan mindfulness lah. Hidup berkesadaran. Jadi kamu sadar kamu melakukan apa, kamu uh, ya kamu melakukan itu dengan fulfill dan segala macam. Kayak gitu. Nah, tadi itu kan sukses ya. Yang setelah sukses, jadi pastiin aja teman-teman itu sweet success lah yang teman-teman
plan yang teman-teman pengen capai. Nanti kalau teman-teman udah tahu suksesnya teman-teman tuh kayak gimana, misalkan pengen masuk surganya Allah bersama orang terkasih yang aku sayangi misalkan. Terus juga dengan apa ya, dengan orang tua membahagiakan orang tua misalkan. Ya kayak gitu. Teman-teman udah tahu nih kayak gimana sukses definisi teman-teman. Diturunkan, step keduanya adalah redefine your identity. Nah, teman-teman itu harus tahu identity teman-teman apa. Kayak yang dikatakan Sun Tzu tadi, cara yang bisa dilakukan adalah ini berhubungan dengan tadi masuk ke pertanyaan Yavi, yaitu apa namanya, gimana cara tahu kapasitas kita. Teman-teman yang bisa dilakukan adalah pertama, track back your lifeline. Teman-teman tuh lifeline kemarin tuh kayak gimana? Aku tuh di SD tuh kayak gimana sih kelemahan dan kekuranganku, terus aku SMP gimana sih kelemahan kekuranganku, kurang lebih kayak gitu. Terus hidupku di SMA tuh gimana sih, hidupku di kuliah itu semester 1 tahun ini kayak gimana, semester 2 kayak gimana, semester 3 kayak gimana. Ketika teman tahu hidup teman-teman kayak gimana, dan yang merasa tenang itu apa, dan yang merasa tidak tenang itu apa, teman-teman bisa define suksesnya juga. Nah, tapi lebih dari itu teman-teman juga tahu jadian teman-teman tuh bisa apa dan nggak bisa apa gitu. Misalkan teman-teman dulu jadi SKI misalkan, atau OSIS, teman-teman tuh merasa itu tuh bagus apa enggak, terus teman-teman tuh di sana kinerjanya bagus apa enggak. Nah, ketika bagus tuh kenapa bagus? Misalkan karena teman-teman itu ternyata ketika di sebuah hal community itu teman-teman merasa semangat, atau teman-teman itu public speakingnya bagus, atau teman-teman itu suka apa, kelebihan kurangnya apa. Nah, itu bisa cara yang dipakai. Jadi look back your lifeline lah. Terus yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah kamu tanya. Jadi ada yang namanya Johari Window. Johari Window itu jadi ada 4 kuadran gini. Itu stay, aku searching Google dulu. Aku lali video. Nah, ada yang namanya open, blind spot, hidden, sama unknown. Jadi open itu tuh kita tahu rasto kabar. Nah, share screen sisan Mas. Nah, jadi apa ya, Johari Window itu intinya adalah suatu hal dari kita yang kita ketahui diri sendiri sama known to others. Tak share screen dulu lah, dan kalian ada gambaran. Tahu susah memvisualisasikan ya. Udah kelihatan ya. Nah, kayak gini. Ini aja deh yang gampang. Nah, jadi kita itu punya identitas yang sebenarnya kita tahu, orang lain tahu, dan kita itu tahu, itu namanya open area. Terus yang orang lain nggak tahu, kita tahu, itu namanya hidden. Ya kayak misalkan ya aib kita lah, atau ya kelebihan kita yang sebenarnya nggak terbuka gitu, nggak diketahui orang lain, tersembunyi, hidden. Terus juga ada yang blind spot, kita tuh nggak tahu, tapi teman-teman kita tahu, atau orang terdekat kita tahu, ayah ibu kita tahu, tapi kita nggak tahu, nggak sadar. Nah, terus yang keempat ini ada unknown. Nah, teman-teman cari tahu dulu yang di sini kayak gimana. Teman-teman bisa tanya ke teman-temannya teman-teman, kelebihan kekuranganmu itu apa, aku tuh orangnya gimana sih. Yang di sini lebih penting. Jadi kadang itu kita nggak merasa kita tuh punya ini, kita punya itu, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Ternyata teman-teman tahu. Nah, itu identify ini dulu. Nah, ketika terus sama ini juga teman-teman punya nggak yang kayak gini, yang ini. Kalau ini yang nggak usah diperhatiin lah ya, karena nggak sama-sama tahu. Nah, jadi dari teman-teman tanya teman-teman, sama teman-teman bisa identifikasi sendiri, itu teman-teman jadi tahu apa sih identitasnya teman-teman sebenarnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman tahu kapasitas teman-teman kurang lebih kayak gimana. Dan ketika tadi look back your lifeline,
teman-teman handle apa aja itu kelabakan apa enggak, kurang apa enggak, itu kan juga bisa diidentifikasikan. Nah, ketika teman-teman tahu ternyata tuh aku mampunya itu emang segini gitu. Dari teman-temannya teman-teman ngasih feedback gitu, oh ternyata aku tuh bisa ini, aku bisa itu, aku di sini tuh aku di sini tuh bisa bagus, tapi ternyata kata teman-temanku di sini nggak bagus, atau menurutku hiddenku itu adalah apa. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah hal yang apa ya, ya bisa kita lakukan untuk mengetahui apa tadi ini kita, kapasitas kita. Nah, kayak gitu. Nah, tadi dilainkan dengan definisi sukses kita, dream kita apa, value kita apa, sama purpose kita apa. Kurang lebih kayak gitu. Oh, sama ini lagi. Ada pepatah yang menarik dari Tony Robbins. Tony Robbins itu, aku ngerti sopo, cuman aku tahu namanya doang. Dia tuh ngomong kalau where focus goes, energy flows. Where focus goes, energy flows. Maksudnya adalah di setiap fokus, pokoknya di mana kita berfokus, maka energi flows di situ. Kadang tuh kenapa Pak ini menarik? Kayaknya sederhana, tapi menurutku menarik banget. Karena tuh kita nggak sadar, kita tuh lagi fokus kemana. Kadang. Dan secara nggak sadar, ketika kita memutuskan untuk fokus di mana gitu, di suatu aktivitas tertentu, kita itu sebenarnya menghilangkan energi kita di situ. Contoh, ini contoh banget nih, yang biasa terjadi. Kita pernah nggak sih teman-teman apa namanya, misalkan lagi pengen pesen Gojek gitu, pesen GoFood, pengen makan, lagi nugas pengen makan di rumah, terus teman buka HP, pesen GoFood, pengen buka aplikasi GoFood tuh, lalu teman lihat notifikasi lain atau Instagram ada apa, teman pengen ngeklik kan, tahu-tahu teman-teman tuh oh sampai ada pembicaraan di situ, teman oh ya diskusiin apa atau misalnya gosip apa, teman jadi secara nggak sadar teman hilang 15 sampai 30 menit gitu. Atau misalkan yang lagi tren tuh TikTok, misalkan teman ngeklik TikTok terus ya saat jam entek dewe nih kono. Padahal teman nggak punya willingness untuk menghabiskan waktu di situ gitu loh. Nah, ketika teman udah selesai itu tuh HP loh nggak jadi. Padahal awalnya pengen apa? Pengen pesan GoFood, tapi pesannya nggak jadi kan, malah jadinya ke sana. Nah, itu tuh yang secara kita nggak sadar. Fokus kita itu sering kali teralihkan kepada hal yang nggak penting. Padahal secara nggak sadar kita itu apa namanya, ketika fokus kita diarahkan ke hal-hal kayak gitu, kita itu diserap juga energinya. Energi kita tuh juga ya, jadi kita juga capek, mata kita ini capek, energi kita capek, pikiran kita itu udah nggak fresh lagi. Nah, sehingga di sini penting untuk memanage energi. Dengan apa? Manage fokusnya. Bisa ya, kalau bicara manage energi itu ada empat hal itu. Pertama adalah mengelola waktu, terus yang kedua itu mengelola mindset atau mentality, terus yang ketiga itu mengelola apa jadi fisik atau tubuh. Nah, ya mengelola fisikmu, terus yang keempat itu mengelola distraksi atau mengelola sumber informasi. Jadi 4 hal itu yang harus diperhatikan. Pertama itu waktu, kedua itu mentality atau mindset, pola pikir teman-teman, terus yang ketiga itu adalah tubuh, fisik itu juga mendukung. Jadi terus yang keempat itu sumber informasi. Jadi teman-teman harus, atau distraksi lah mengenai gitu. Harus perhatikan 4 itu agar teman-teman itu bisa mengelola energi teman-teman dengan baik. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Ilmi. Jadi, ya Mas ya, kita untuk pertama kali itu intinya buat plan dulu sukses kita tuh kayak gimana. Setelah itu kita define ini identity kita, tahu kapasitas kita dengan lihat track record kita dahulu ya, dari pas SMA atau pas organisasi yang pernah kita ikutin gitu. Kita jadi kelihatan kemampuan kita gitu. Terus ini dia pakai fasilitas ya, Johari Window gitu buat kita bisa tahu memetakan lah mana buat kita kemampuan kita, kerja kita bagus di mana dan seterusnya gitu. Terus ada ini ada where focus goes, energy flows gitu. Terus ada lagi fokus yang harus kita perhatiin itu di waktu, mindset,
fisik dan distraksi gitu. Yoi. Oke, mantap, ini keren banget ilmunya. Mahal-mahal. Oke, ini ada lagi nggak teman-teman mau tanya? Mumpung ada Mas Ilmi di sini. Mau sharing-sharing pengalaman. Susah ya teman-teman dipraktekin. Cuman percayalah, there is no perfect time lah. Yeah. Proses. Mau tanya dong Mas. Oke, Nadia. Mau tanya. Boleh. Kalau tadi kan banyak dibahas soal sukses, terus juga ngelihat track record kita, terus ngelola mindset segala macam. Nah, itu kan banyak fokusnya ke diri sendiri. Nah, kalau aku pribadi, terutama selama pandemi gitu, kayak buka sosmed, buka LinkedIn, kayak gitu, ngelihat teman-teman, wah keren banget, kayak gitu, itu jadi salah satu distraksi sih. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas, buat Bill sama gitu? Terima kasih, Mas. Kalau sebenarnya ini sih, kalau aku nanggemin kayak gitu ya, aku juga pernah dan mungkin berapa kali ngerasain kayak gitu sih. Apalagi kalau kamu di FEB itu orang-orangnya kayak hidup itu berlomba lah. Padahal hidup kan bukan berlomba. Kamu apa ya, ngelihat snapgram orang itu kok keren-keren, terus apalagi ngeliat LinkedIn, aduh, itu toxic banget. Kamu merasa nanti overthinking, anxiety, terus aduh merasa apa ya, kok aku bodoh banget sih, kok aku kemarin nggak kayak gini, merasa hidupku tuh hampa. Ya, tak telusuri ketika kamu merasa kayak gitu. Mungkin kalau saran yang aku mau kasih, daripada daki-daki kayak gimana, hal yang pertama harus dilakuin itu adalah diem, terus kamu coba praktek mindfulness atau ya meditasi dikit lah. Ya mungkin biasain meditasi sih. Kayak gitu tuh aku biasanya coba tarik nafas biasa, terus ya meditasi 6 detik, terus tahan 6 detik, buang 6 detik. Kayak gitu sampai kamu sadar, oh ternyata sekarang aku lagi mikirin ini ya. Aku tuh sekarang tuh lagi merasa overthinking. Overthinkingnya tuh karena apa? Oh karena ini. Sebenarnya tuh apakah iya kayak gitu? Apakah hal yang aku khawatirin tuh benar-benar matters? Kayak gitu dulu. Coba kayak gitu dulu. Karena kadang tuh kita itu cuman apa ya? Kita tuh secara nggak sadar, secara nggak mindful, kita itu di-lead sama indera kita. Tapi otak kita tuh sebenarnya cuman yang ngelakuin hal yang secara nggak sadar kita lakukan. Nah, coba lebih tenang lagi, kamu mikirin apakah hal itu tuh sebenarnya kayak gimana, atau kamu ngapain, atau karena apa kamu bisa kayak gitu. Oke, aku merasa overthinking lah. Nah, apakah overthinkingku ini baik? Apakah enggak? Terus apa yang harus aku lakukan gitu? Apa yang aku bisa lakukan? Apakah emang aku pengen hidup yang kayak gitu? Itu perlu dipertanyakan. Karena kan start with why lah. Semua start with why dulu, baru what dan how-nya. Kayak gitu dulu. Pokoknya ketika kamu merasa overthinking kayak gitu, kamu coba berpikir mindful. Caranya ya bisa dengan meditasi. Nah, cara lain yang aku ini lakukan adalah pakai konsep tadi where focus goes energy flows. Aku tuh pakai app block. App block tuh ya aku apa namanya? Aku limitin Instagram, LinkedIn dan segala macam dalam waktu tertentu. Misalkan aku cuman akses ini dalam jam 10 sampai jam 10 misalkan, atau sampai jam 8 malam. Soalnya gitu. Atau bisa juga, ini aku juga lakukan, aku tuh orangnya tuh sering kepikiran gitu. Jadi aku memutuskan untuk nge-mute orang aja.
yang menurutku toxic, aku mute aja orangnya. Aku nggak unfollow karena ya itu akan menimbulkan crash juga kan nanti. Takutnya disalah sangka. Aku tak mute aja orangnya. Ya walaupun teman akrabku sendiri, tak mute aja orangnya karena menurutku dia toxic. Terus aku nggak suka buka LinkedIn juga. Aku nggak, makanya aku nggak terlalu apa ya ngurusin LinkedIn kayak anak-anak FEB yang lain lah. Karena menurutku tuh aku nggak nyaman aja, nggak tenang dengan merasa itu gitu loh. Ketika teman tadi kata Gamal, tadi yang jadi patokannya adalah ketika kamu tenang, ya udah jalan terus aja gitu. Tapi ketika kamu merasa nggak tenang, tapi nah ini yang menurutku juga perlu disadari ya, di Instagram sosial media itu tuh orang-orang itu secara nggak sengaja kalian tuh diberikan mindset bahwa sukses itu yang kayak gini gitu loh. Sukses itu yang harus berjuang, harus apa sebenarnya kamu harus jadi sukses, salah, failure is not apa namanya, the opposite of success. Failure is part of success. Nah, kan kayak gitu. Terus ada orang-orang yang Instagram yang udah kaya, yang udah sukses. Mereka itu gimana kemarin mereka susah-susah, mereka itu gimana kemarin kerja kerasnya, kayak gitu. Nah sehingga kalian termindset bahwa kalian itu harus susah, harus apa kerja keras untuk sukses, dan suksesnya itu sukses ya mungkin bisa dibilang kaya, terus juga posisinya bagus, dapat gaji yang gede gitu. Apalagi tren saham sekarang kan, tren yang saham-saham gitu kan. Jadi orang itu apa namanya cuan berapa juta sekian dalam berapa hari gitu. Nah kayak gitu tuh kalian tuh harus sadar. Ini tuh menenangkan nggak sih buatku? Ini tuh sebenarnya aku banget nggak sih? Ketika teman-teman itu merasa teman-teman hanya mengikuti hal atau what the meaning of success from orang lain, padahal itu bukan genuine dari teman-teman, ya nggak usah dilakukan aja ketika teman-teman merasa itu nggak tenang gitu. Yang perlu disadari teman-teman ya sadar aja, menenangkan apa enggak. Ketika kamu merasa tenang untuk itu, kamu merasa ya itu tadi sesuai dengan suksesnya teman-teman ya nggak apa. Tapi ketika enggak ya udah nggak apa. Nah aku nggak suka apa namanya berlomba kayak gitu. Aku nggak suka. Suksesku itu juga bukan sukses yang aku punya harta banyak, yang aku punya jabatan tinggi, aku dipandang bagus di banyak orang. Aku nggak kayak gitu, aku nggak pengen kayak gitu. Aku nggak nyaman kalau hidup kayak gitu. Terus ya udah aku melakukan hal yang sekarang aku tenang, aku kerja fleksibel, enak. Terus ya when you enjoy it, terusin aja gitu. Tapi ketika teman-teman merasa hidup teman-teman ini udah toksik, ya coba cari hidup yang mungkin orang lain tenang. Itu kayak gimana? Cocok gak sama teman-teman? Itu sih. Nah, prinsipku kayak gitu. Kamu berani nge-mute orang itu nggak apa, berani uninstall aplikasi itu nggak apa, nggak usah terlalu FOMO kayak Clubhouse gitu. Oke Mas, makasih banyak Mas. Oke, luar biasa sekali juga. Menjawab ya ini Nadia Sasmita ya tadi. Oke, jadi kita lebih memilih ya patokannya tuh tenang. Jadi kalau ketika tenang ya jalan terus aja gitu. Jadi oke, meditasi gitu, mindfulness, tenang, bisa zikir gitu ya Mas Ilmi ya. Mantap lah. Oke, kita nyari ketenangan hidup di dunia. Oke. Luar biasa banget ya. Ini ada lagi nggak teman-teman mau tanya? Satu kali lagi nih pertanyaan nih sebelum kita akhiri talkshow kali ini. Ada nggak nih? Mumpung ada Mas Ilmi di sini nih. Sharing-sharing. Ini kita belajar bareng aja ya teman-teman ya. Jangan aku ya nggak lebih baik daripada teman-teman. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Hanifah Nabila Ismadi. Mas Ilmi ada buku bacaan favorit atau rekomendasi nggak Mas? Wih, buku bacaan favorit. Aku sekarang lagi baca buku
dua sih. Oh iya, BTW aku tuh nggak suka baca buku sebenarnya. Aku nggak suka baca buku karena mantap Sandi. Aku nggak suka baca buku karena aku orangnya nggak persisten dalam baca buku. Tapi sebulan ya ini. Sebulan terakhir aku lagi pengen baca buku dan aku merasa nyaman juga baca buku, baru nyaman aja. Sebelumnya aku kayak podcastan, YouTubean, gitu-gitulah. Nah, teman kalau tanya apa rekomendasi buku yang lagi tak baca sekarang itu ada dua. Mungkin kalian udah pada tahu sih. Yang pertama tuh famous banget. Seni untuk bersikap bodoh amat. Ya kayak gitu. Kayak emang udah tahu. Dan itu recommended juga menurutku. Terus yang kedua, eh aku lagi baca buku Mendaki Tangga Yang Salah. Sebenarnya itu ada bahasa Inggrisnya, dari bahasa Inggris terus translatein ke Indonesia. Cuman aku lupa bahasa Inggrisnya apa. Kayak gitu. Terus yang ketiga Al-Quran. Yang keempat hadis. Hadis Arba'in. Kalau yang lainnya tak kasih rekomendasi buku yang wishlistku ya. Aku pengen baca buku. Kalau kalian nggak suka baca buku, ya kenapa apa? Baca. Aku sering dengerin podcast sama YouTube juga kok. Aku pengen baca buku. Ini tak kasih dia aja deh. Tak kasih dia aja. Mana ya? Tak kasih di sini aja ya. Yoi, itu. Itu ya, udah tak kasih di chat. Kalau podcast, ya gitulah. Wah, mantap Kalian nih. bisa searching sendiri. Bisa dicatat nih teman-teman nih. Biar bisa termanajemen bagus di kehidupan teman-teman juga. Buat gambaran gitu ya Mas Ilmi, buat gambaran dari mungkin dari pola pikir si penulis gitu bisa kita terapkan di kehidupan kita gitu. Ya, bisa. Kalau nggak teman-teman pengen gampangnya kayak review buku itu aja. Kalian males baca. Atau lihat YouTube review buku apa gitu. Ya wis rampung baca bukunya. Mantapnya ada yang audiobook ini tadi, audiobook. Bisa boleh nih kalau males baca tadi ya. Review-review di YouTube. Memang udah banyak banget ya Mas Ilmi ya di YouTube, di podcast gitu. Oke, kalau podcast ada ya Mas, kayak rekomendasi nggak gitu? Channel-channel podcast di Spotify atau di mana gitu? Apa ya? Kalau yang tentang macam-macam sih. Tapi aku yang paling biasa tak dengerin tuh 30 Days of Lunch. Ya, itu 30 Days of Lunch. Kayaknya udah sering denger juga teman-teman. Terus paling sama Magna Talks doang itu. Kalau teman pengen yang recharge juga tentang iman, itu aku suka Felix Yao. Podcastnya Felix Yao itu bagus menurutku. Terus paling gitu, aku yang sering dengerin. Oh, jadi Iya gitu sama ya. Sama apa tadi? Udah. Teman lihat di podcast saja. Kadang aku juga random pick gitu, lihat topiknya terus asal play. Oke, mantap nih, luar biasa. Ini kayak pertanyaannya udah cukup sekian nih teman-teman. Ntar kalau ada pertanyaan lagi bisa nge-PM Mas Ilmi atau tanya langsung. Mantap. Gitu. Mantap. 3 Days of Lunch. Ya, dinner. How to Train Your Dragon apa ini? Malah film. Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak buat Mas Ilmi sudah berkenan sharing sama kita yang ada di sini semua. Insight-nya sangat-sangat, wah ini ilmunya juga luar biasa. Ya, semoga teman-teman juga bisa ambil manfaatnya terus dipraktekin gitu. Yang penting kan dari tadi itu dipraktekin gitu ya. Terus diterapin di kehidupan sehari-hari teman-teman.